Shalom. Salam sejahtera buat semuanya. Berjumpa lagi bersama kami dalam podcast Bogor Healing. Healing, humanis, empati, aspiratif, mengayomi dan melindungi. Tribuners, hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat masyarakat Kota Bogor karena Bogor berulang tahun ke-540. Bersama kami sudah ada Ketua DPRD Kota Bogor, Pak Atang Tisnanto. Pak Atang Tisnanto ini adalah tokoh masyarakat di wilayah Bogor Utara atau Kota Bogor. Nah, Kang Atang ini sapa anak akrabnya Kak Atang memang, tapi memang beliau sering dipanggil Pak Atang Tisnanto. Kang Atang, Ya, Kang Budi. hari ini Kota Bogor berulang tahun, untuk menjadi hari yang bahagia buat kita semua. Nah, menurut Kang Atang, apa makna tersirat dari usia Kota Bogor yang ke-540? Usia 540 adalah usia yang sudah panjang. Artinya insya Allah dan Alhamdulillah Bogor hari ini sudah banyak kemajuan yang dicapai. Namun di sisi lain di usia 540 adalah Kota Bogor harus semakin bijaksana semuanya, termasuk malah terutama adalah pimpinannya, sehingga Bogor ini bisa menjadi kota yang mewarisi budaya para leluhurnya dan memajukan kotanya serta mensejahterakan warganya. Jadi itu makna yang harus kita tangkap dan ikhtiarkan untuk dicapai di masa depan. Oke. Jadi memang sebuah refleksi yang harus menjadi pegangan kita bersama untuk membuat Kota Bogor lebih maju. Kang, Kota Bogor atau Bogor merupakan pusat pemerintahan pada zaman Kerajaan Pajajaran. Apa yang menjadi titik tolak peradaban Bogor di usianya yang ke-540, terutama di Kota Bogor? Ya, kita bersyukur bahwa Kota Bogor ini di tahun 1482 ya, ketika Prabu Siliwangi dinisbatkan sebagai pimpinan kerajaan Pajajaran. Ya, itu menjadi satu keuntungan sejarah bahwa Kota Bogor ini punya akar yang kuat. Nah, karena Kota Bogor ini sebagai ibu kota pemerintahan pada saat itu, ini setidaknya punya keuntungan bahwa sejarah kota ini adalah sejarah kota besar. Oke. Nah, hari ini Kota Bogor berada pada satu wilayah megapolitan Jabodetabek. Oke. Di mana kita berada di sebagian hulu dan tengah Das Ciliwung dan Cisadane. Dengan posisi ini saya kira Kota Bogor sangat strategis, sehingga kemudian modal dasar sosial budaya sebagai ibu kota kerajaan dan hari ini sebagai bagian penting dari megapolitan Jabodetabek mudah-mudahan bisa terus dioptimalkan sebagai kota yang maju, infrastrukturnya bisa sampai ke wilayah dan dirasakan oleh semua masyarakat, dan kemudian yang paling penting adalah sejahtera dan bahagia warganya. Oke. Kang Atang, sebagai pusat peradaban, ini Kota Bogor atau wilayah Bogor berdekatan dengan DKI Jakarta. Tapi sayangnya DKI Jakarta sudah dicabut nih statusnya menjadi ibu kota. Bagaimana menurut Kang Atang nih, apakah Bogor atau Kota Bogor bisa menjadi sebuah kota peradaban pada saat ini? Yang menjadi tantangan kita betul bahwa sebentar lagi ibu kota negara pindah dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara. Iya. Namun dengan tantangan tadi, ini perlu menjadi pelecut kita semua. Saya kira Pak Wali Kota juga sudah memahami ini dan seringkali diskusi dengan kita semua. Kalau seandainya momentum 540 tahun, kemudian tantangan ibu kota pindah, ini justru yang bisa kita jadikan sebagai titik tolak. Bogor sebagai kota yang awalnya peradaban Pajajaran ini tertanam di sini. Kemudian ini kita kuatkan, kita lestarikan lingkungan kita, kita kuatkan keguyuban dan kegotong royongan masyarakat kita, masyarakat yang adem, tidak
mudah tersulut emosi, dan ini ada di Kota Bogor hari ini. Itu saya kira akan menjadi daya tarik bagi wilayah-wilayah lain atau masyarakat lain untuk datang ke Kota Bogor dan menjadi PAD bagi Kota Bogor sendiri. Sama seperti mungkin kota-kota lain di Indonesia yang meskipun dia tidak dekat dengan ibu kota, tapi punya kekhasan. Itu yang kita munculkan. Jadi sebagai kota tetangga dari DKI Jakarta yang saat ini telah dicabut statusnya sebagai ibu kota negara, maka Bogor akan menjadi kota sebagai pusat peradaban nantinya. Tidak akan kalah nantinya, walaupun DKI nanti menjadi sebuah provinsi otonomi khusus mungkin kali ya. Oke, Tribuners. Nah, sekarang kita tanya lagi, jika memang nanti DKI Jakarta sudah ditetapkan peraturan khususnya, Kang Atang, apa yang harus dilakukan Kota Bogor? Karena mungkin kan statusnya sama nih, dengan DKI Jakarta. Ya, yang pasti harus bersama-sama berkomunikasi dengan wilayah terdekat. Jadi komunikasi ini penting bersama dengan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, kota kabupaten, termasuk Cianjur dan Sukabumi, dan kita ada di tengah-tengahnya. Kira-kira konsep kebersamaan, konsep saling mengisi apa yang kita bisa lakukan. Jadi pembangunan kita tidak bisa terpisahkan dengan perkembangan daerah yang lain. Sehingga kalau seandainya ada keunikan khusus yang dimiliki oleh Kota Bogor, ada hal yang bisa diberikan oleh Kota Bogor, saya kira ini bisa kita lakukan. Hari ini banyak lembaga riset penelitian ada di Kota Bogor. Kebun Raya ada di Kota Bogor. Kemudian Istana Bogor ada di Kota Bogor. Batu tulis ada di Kota Bogor. Semuanya di Bogor. Ini yang harus kita kembangkan. Tidak ada di tempat lain. Jadi kalau kemudian perkembangan ke depan pembangunan kita arahkan pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan, insya Allah lah ini akan menjadi keterlanjutan kota yang baik. Jadi kata Pak Atang, Kota Bogor memiliki kekhasan yang harus dijaga. Jadi kalau ada yang minta gabung, gimana ya? Gabung nggak apa-apa. Gitu ya. Semakin besar semakin bagus. Gitu ya. Demikian Tribuners, wawancara kita bersama Pak Atang Trisnanto, Ketua DPRD Kota Bogor. Wilujeng Milanggala Kota Bogor, anu K540, mugia Kota Bogor maju. Amin. Ngasejahterakeun wargina, modern tur nu teu ninggalkeun budaya luhurna. Bogor maju, Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.